Oke, yo, what's up guys? Welcome back with me, Gang K. Oke, jadi hari ini ya kita bakalan ngebahas tentang apa itu firewall. Ya, kemarin kan kita udah belajar basic-basic dari mikrotik ya. Sekarang kita lanjut ke firewall. Jadi firewall sendiri itu tuh tembok api ya. Kalau dibahasain tuh tembok api. Tapi sebenarnya firewall tuh bukan itu. Jadi pengertian firewall tuh ini bisa dilihat ya, firewall tuh pengertiannya tuh ya kayak cuman jadi pembatas lah, jadi nggak sembarangan. Nah ini kan ada ini kan kayak firewall digunakan untuk membatasi akses antara dua jaringan yang saling terhubung. Terus yaitu antara jaringan internal dengan jaringan global atau internet gitu. Bentar guys, aku lagi ngecek audio takutnya nggak masuk. Oke, masuk rumahnya. Terus firewall diletakkan di antara kedua jaringan internal dan global sehingga semua informasi yang keluar maupun masuk harus melalui firewall. Beberapa kriteria yang dilakukan firewall: apakah memperbolehkan paket data lewati atau tidak. Antara lain alamat IP dari komputer sumber gitu. Dan ini di bawah-bawahnya itu komputer sumbernya dari alamat IP, alamat IP dari komputer tujuan, terus port TCP UDP sumber dari sumber, terus port TCP UDP tujuan, data pada komputer tujuan gitu. Gitu. Jadi pengertian firewall tuh kayak ngebatasin akses lah guys ya. Terus firewall sendiri tujuan utamanya itu kayak menjaga karena akses internal maupun eksternal dari orang itu yang tidak berwenang atau tidak mempunyai akses gitu loh. Jadi kayak selain ngebatasin, firewall sendiri tuh ngejaga atau ngebikin aman gitu loh dari akses orang-orang yang nggak berwenang gitu loh, kayak nggak benar gitu loh. Jadi firewall itu kayak salah satu cara juga yang efektif bisa dibilang buat ngelindungin jaringan kita sendiri dari ancaman gangguan lewat internet ya, gangguan cyber attack lah gitu. Terus ini ada beberapa manfaat firewall sendiri, yaitu selain bisa ngejaga apa namanya jaringan kita sendiri atau ya, firewall juga memiliki manfaat kayak salah satunya tuh kayak seluruh akses dalam jaringan dapat kita kontrol melalui firewall gitu. Jadi seluruh akses jaringan kita itu bisa kontrol gitu lewat firewall. Ada lagi kayak dapat menguasai semua service berjalan. Jadi kita dengan firewall ini kita bisa ngelihat gitu loh guys. Eh, eh, Semua service itu kayak sedang berjalan tuh kita bisa ngawasin. Terus menjaga informasi rahasia atau informasi yang berharga ya, yang keluar tanpa sepengetahuan gitu gitu loh. Jadi kita bisa ngejagain informasi rahasia bahkan yang berharga sekalipun untuk kayak tidak keluar tanpa sepengetahuan kita. Terus di firewall sendiri itu menerapkan suatu kebijakan keamanan yang namanya itu security police gitu. Untuk security policy sendiri kita coba ya, kita coba cari di Google. Apakah ada? Nah ini dia. Bentar, bentar. Oh ini. Ya, security policy sendiri itu kayak definisi tentang keamanan bagi suatu sistem gitu loh. Terus ini cara kerja firewall sekarang. Cara kerja firewall tuh ya dari komputer ya. Itu kayak menutup port, kecuali untuk beberapa port tertentu yang perlu tetap terbuka. Terus firewall sendiri itu kalau di komputer itu bertindak sebagai garis pertahanan terdepan dalam mencegah semua jenis hacking ke dalam jaringan, karena setiap hacker yang mencoba untuk menembus ke dalam jaringan komputer sendiri akan mencari port yang terbuka yang dapat diaksesnya. Jadi
cara kerja firewall tuh ya dia tuh kayak jadi garis pertahanan lah. Terus dia bakal menutup beberapa port kecuali port-port yang perlu tetap terbuka gitu. Jadi kan biar lebih aman lah. Terus ini ada chainnya ya. Chainnya itu ada input, output, dan forward. Untuk input sendiri itu tuh kayak dari PC ke router itu namanya input. Kalau untuk output itu dari router ke PC, kalau enggak router ke cloud. Kalau forward sendiri itu dari PC langsung ke cloud, itu namanya forward. Gitu. Oke, sekarang aku bakal nyoba ngeblokir situs ya. Jadi aku bakal sambil lihat ke sini. Oh iya, aku lupa. Sabar ya. Ya saudara-saudara, ternyata winbox saya udah hilang. Jadi mungkin aku bakalan sekilas aja ya, bakal aku ngeliatin di bukuku aja. Soalnya ini winboxnya nggak ada. Aku lupa kemarin tuh tiba-tiba winboxku tuh hilang gitu loh. Dan ini tidak diduga-duga. Dan ini emang suatu bencana. Mungkin bakal dari awal ini dulu ya, yang bisa-bisa aja. Mungkin jadi kita kalau mau lihat gitu kan, misalkan website detik.com ya. Nih aku lihat sambil lihat di sini aja nih ini. Website detik.com gitu. Kita pakai namanya, kita buka terminal. Terus kita ketik ns lookup. Oh lo. ns lookup spasi apa? Mau website apa? Detik.com misalkan ya. detik.com. Bentar. Ini udah kelihatan ya address dari website detik.com sendiri. Ini ada dua. Ini bakal kita pakai juga. Terus ini ya kayak gini. Terus kita isi, kita masuk ke firewall, terus kita masuk ke IP, terus cari yang namanya firewall. Sudah masuk kayak gini firewall, kita klik plus saja. Habis itu setelah klik plus, yang pertama kita lakukan itu masukin chainnya, itu forward. Soalnya dia bakalan dari PC ke cloud ya langsung. Kita masukin forward, terus dia stay address ini kita masukin yang ini, address yang ini, addressnya detik.com. Kan ada dua nih, nanti kita bikin dua-duanya. Di dari addressnya kita masukin. Kalau udah itu kita isi actionnya, itu drop. Setelah itu apply oke aja. Wait. Nah, kalau misalkan udah itu tuh otomatis itu keblok. Sesimpel itu guys sebenarnya. Terus kalau kan dua nih, jadi satunya lagi kita bikin lagi sama caranya forward. List addressnya itu kita lihat lagi di DNS lookup tadi, kita masukin yang IP yang ini. Setelah itu kita ke action lalu drop apply oke gitu. Itu salah satu dari firewall ya, cara ngeblokir situs. Sebenarnya firewall sendiri ada beberapa, ada yang kita nanti ngenat apa segala macem. Itu mungkin kalian bisa nge-search di channel YouTube lain. Di sini aku cuma jelasin gimana sih cara ngeblok situs lewat firewall sendiri. Dan karena ini ada suatu bencana yang tidak terduga ya, winbox saya tuh hilang. Jadi ya aku sendiri ngejelasinnya lewat buku kayak gini, bukuku untungnya ada gitu kan. Dan cuman gitu doang, cuman masukin chainnya, terus dia stay address itu ngeliat di ns lookup. Habis itu pindah ke action, terus actionnya drop, terus apply oke udah gitu doang. Kalian langsung bisa ngetes langsung. Kalian coba buka browser, terus kalian cari detik.com gitu. Pasti bakalan nggak bisa, cuman muter nggak bakal bisa masuk gitu ya guys ya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Sorry gara-gara ini tidak terduga, mungkin tidak ada. Mungkin video seterusnya mungkin seperti itu terus ya, bakal kayak gitu terus. Kayak aku bakalan ngejelasin lewat bukuku aja. Dan semoga kalian bisa ngerti dengan itu. Mungkin video selanjutnya bakal aku jelasin tentang
QoS mungkin, atau network management. Nanti bakal aku jelasin lebih rinci lagi daripada yang hari ini, soalnya yang hari ini tuh kayak aku baru inget kalau Winboku tuh hilang gitu. Oke, mungkin thank you ya yang udah nonton. Mungkin kalau ini bermanfaat bisa kalian like. Kalau ini mungkin kalian pengen kayak temen kalian lebih jago gitu daripada kalian, kalau atau enggak pengen nge-share ilmu biar kalian tuh kelihatan jago, mungkin kalian bisa nge-share video ini. Terus jangan lupa subscribe ya kan, biar kalian nggak ketinggalan video-video tentang mikrotik dan video-video lainnya gitu loh, yang mestinya bermanfaat. Dan mungkin di YouTubeku sendiri bakal aku masukin hiburan-hiburan gitu kan. Jadi ya thank you yang udah nonton, see you on next video, bye.